Fakultas Hukum Universitas Lampung guna menyelesaikan tugas dari mata kuliah etika profesi yang kami ampu saat ini. Kami ingin mewawancari Bapak, yaitu salah satu aparat penegak hukum dari Polri, Pak. Gitu. Mungkin bisa dimulai dari kami memperkenalkan diri dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Karissa Novia Putri. Nama saya Sakila Ramadhani. Nama saya Adela Nafisa. Nama saya Kiala Nabila. Nama saya Doni Fadila. Ini bisa dimulai dari Bapaknya ya. Bapak bisa boleh memperkenalkan diri, nama, sekarang menjabat sebagai apa, lalu di divisi mana? Saya Emil Masa, Pamin 2 Studi Hukum, Polda Lampung, bidang hukum. Bapak selama bertugas sudah pindah ke beberapa divisi atau masih bertahan? Sudah pindah ke 5 divisi. Ya, dari mana? Reskrim, narkoba, Bitkum, Binmas, itu. Dari tahun berapa Bapak? 93. Pak, kebetulan kan kami mengampu mata kuliahnya adalah etika profesi dan hukum. Jadi kebetulan yang kami tanyakan kan juga berhubungan dengan etika profesi. Gitu. Kalau misalnya di Polri ada salah satu anggota yang melanggar etika profesi, itu bagaimana penanganannya atau bagaimana hukuman yang anggota tersebut dapatkan gitu? Kalau dia melanggar profesi, disidangkan kode etik namanya, kode etik profesi. Ya, sidangkan melalui mekanisme persidangan kode etik. Nah, itu Mekanisme persidangan gitu. Ya. Itu berarti tingkat hukumannya atau ini tergantung dengan pelanggaran itu. Ya, kesalahannya. Biasanya kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh anggota itu seperti apa Pak, contohnya? Tidak masuk dinas. Tidak masuk dinas, membolos gitu. Itu biasanya hukumannya seperti apa kalau tidak masuk dinas seperti itu? Mereka akan dikasihkan teguran. Teguran dulu, nanti paling akhir pada demosi. Demosi itu dia tidak akan dapat jabatan selama berapa tahun, minimal 1 tahun hukumannya itu. Tergantung kelasnya ya. Nah, 1 tahun, paling minimal tuh boleh di bawah 1 tahun hukumannya. Tidak boleh di bawah 1 tahun. Kelasnya itu maksudnya apa Pak? Kesalahannya tuh berkali-kali kah tidak masuknya sidangkan atau baru pertama kali melakukan pelanggaran gitu kelasnya. Kalau di Polri ini kan ada tingkatan Pak, ada dari Akpol, ada dari Bintara gitu Pak. Itu beda atau sama Pak? Sama saja. Sama saja. Itu kan hanya pangkatan, tapi kalau kesalahan tetap sama. Mau dia akpol, mau dia dari prajurit, mau dari Bintara, mau dari apa. Kalau tingkat kesalahannya bukan dari mana dia masuk, ya, sama saja. Kemudian ini Pak, apakah ada suatu kode etik yang boleh dilanggar apabila terdesak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau dia boleh langgar, dia tidak boleh etik. Maksud kamu itu apa? Ini mungkin diskresi mungkin ya. Perbuatan yang melanggar hak asasi manusia atau melanggar undang-undang, tapi memang diperlukan untuk dikenakan. Itu tidak akan dipidana. Kalau untuk divisi yang memberikan sanksi terhadap anggota tersebut itu dari divisi Wapro. Wah, komisi Wapro hanya medianya. Mereka menyediakan tempat sidangnya, menyediakan penuntutnya. Nah, terus yang memutuskan adalah komisi kode etik. Komisi itu terdiri dari ketua dan anggota. Itu komisi kode etik. Kalau pelanggaran paling ringan tadi kan tidak membolos dinas itu Pak. Kalau yang paling beratnya apa Pak? Kira-kira yang pernah Narkoba. Narkoba. Narkoba, melakukan pidana berat. LBGT termasuk. Pak, kalau misalnya ini kan kalau Polri itu kan ada sidang, ada divisinya sendiri itu kode etik untuk ini. Kalau misalnya anggota tersebut itu melanggar pidana misalnya pencurian, terus maaf misalnya kekerasan dan segala macam, itu apakah sidangnya itu ada sidang pidana umumnya, ada sidang Polri sendiri atau bagaimana? Pidana umum dulu. Buktikan pidana umumnya dulu. Sebut pidana umumnya, vonis, baru sidang kode etik. Dua sidang itu harus tetap dilaksanakan sama-sama. Ya, sama-sama. Duluan yang pidananya. Jadi kalau Polri ini ada pemberatan gitu ya Pak ya. Jadi dia 2 gitu ya Pak. Yang umum sama yang etik. Iya, gitu. Kalau
kalau misalnya pidana-pidana berat seperti itu Pak, ada kemungkinan untuk pemecatan atau gimana? 90%. 90% itu pemecatan pidana. Siapa Pak yang memberikan sanksi kepada kode etik tersebut? Komisi kuliah hakimnya hakim kan ada majelis ya. Nah, ini bukan majelis sebutannya. Kamu udah pelajaran pelajaran semua? Sudah Pak. Nah kan udah pelajaran semua baru kamu ngerti. Kayak sidang itu pasti kayak peradilan umum gitu lah. Ada penuntut namanya kreditor, adanya komisi namanya majelis, adanya pembela namanya pendamping, ada sekretaris namanya panitera kalau di umum gitu loh. Kayak itu formasinya kayak itu beda nama ya. Jadi formasinya sama seperti sidang Sama formasi sama namanya beda. Kalau majelis jadi komisi, kalau penuntut jadi kreditor, kalau sekretaris panitera jadi sekretaris, kalau pembela pengacaranya jadi pendamping. Nah, hanya beda di namanya aja. itu namanya itu urutan fungsi sidangnya juga. sama. Oh, kalau misalnya salah satu anggota kalau ini kan kerjanya atau tim seperti itu ya Pak, maksudnya saling berkesinambungan satu sama lain. Kalau salah satu anggota yang melakukan pelanggaran itu berpengaruh nggak sih Pak untuk atasannya, teman-temannya, rekan-rekannya seperti itu? Dilihat dulu kesalahannya. Kalau memang itu ada peran dari atasannya melakukan pembiaran, dia tahu dia lakukan pembiaran, atasnya kena. 2 titik atasnya kena. Kalau tahu, tapi kalau dia tidak tahu ya tidak. Kita ada usul mensrea, kan belajar mensrea kesengajaan, bukannya ini kan. Tahu Berarti nanti ada penyelidikan dulu gitu ya Pak ya? ada. Yang menyelidikinya Waprop namanya kreditor. Itu kalau udah ini ya, dalam arti udah jadi etik. Tapi kalau belum masih bentuknya laporan masyarakat, namanya ada pengamanan internal. Pengamanan internal tuh kalau di polisi umum itu intelijennya lah, kalau enggak ya. Dia mengumpulkan data aja. Kalau memang kerjanya udah bagus, nanti yang memeriksanya waprop. Pak, berarti biasanya kalau pelanggaran kode etik seperti ini itu dapat laporan dari masyarakatnya atau memang internal Polri-nya itu menyalurkan penyidikan terlebih dulu? Bisa dari laporan masyarakat di masa namanya pengaduan masyarakat, bisa juga temuan dari Pawinal, bisa juga itu. Pak di Polri ini ada evaluasi rutin nggak Pak? Ada Itu berapa ini sekali biasanya? per 6 bulan Oh per 6 bulan. evaluasi kinerja gimana per 6 bulan. Kan di polisi kan ada namanya tes jasmani itu per 6 bulan, psikologi per 6 bulan untuk menilai anggota ini masih layak nggak di suatu tempat yang memerlukan fisik, gitu kan? Kayak Olinta kan perlu fisik tuh ya, Buser tuh perlu fisik. Nah, kalau dia ada sakit ini akan dimutasikan dan analisa. Gitu. Itu diemban oleh fungsi SDM ya, sumber daya manusianya yang menilai itu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak yang sudah mau meluangkan waktu untuk kami. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.